Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. Oke, selamat berjumpa kembali di channel Buru Suasana. Kali ini saya akan unboxing sekalian mereview sebuah teleskop dari Vector Optik ya. Ini adalah Vector Taurek 6 sampai 24 kali 50 FFP ya. Ini tipe FFP ya. Jadi dia ketika kita zoom, kita besarkan antara reticle dan target, dia sama-sama membesar ya. Itu adalah tipe FFP. Ini ya, ini untuk retikelnya ya. Ini retikelnya keren ya, cantik nih retikelnya. Ini buat ngevlog cocok sekali ini. Oke, kita lanjut. Oke, langsung aja kita buka apa aja kelengkapan yang dibawakan atau yang kita dapat untuk paket pembelian ya. Pertama sudah terlihat ini adalah buku petunjuk atau manual book ya. Ini ya. Wih, retikelnya cantik ini. Nih. Cantik banget ini, retikelnya bagus. Saya suka ini, makanya saya memilih Taurek ini ya. Setelah itu pasti kita dibawakan mounting ya. Sebelum kita membeli teleskop selalu kita dibawakan mounting X acu ya. Oke, kita buka. Ini mounting ini dengan rel 22 ya, mounting seperti ini ya, dengan 6 baut ya. Ini salah satu keunggulan dari Vector Taurek ya, jadi dia cukup kokoh sekali ya. Jadi kita nggak perlu upgrade atau beli lagi untuk mounting yang lebih kokoh ya. Mantap. Oke, kita masukkan. Setelah itu apalagi yang kita dapat? Kunci L kecil ya. Ini untuk membuka atau menyetel turret, karena untuk Vector Taurek ini sudah zero stop ya. Ini kunci L bintang ya, kunci L bintang ini untuk mengencangkan mounting, dan ini pembuka turret samping ya, pembuka turret samping ini. Terus kita dapat lap pembersih dari Vector. Terus baterai. Nah ini adalah baterai untuk baterai retikelnya ya, karena untuk tipe Taurek ini dia nyala di bagian tengahnya ya. Oke, semua sudah, jadi kita langsung ke unitnya atau ke teleskopnya ya. Nah, ini adalah penampakan dari samping ya, dari samping kanan. Nah, ini penampakannya ya. Ini sekilas saya pegang, ini cukup berbobot ya, cukup berbobot. Kalau berat sih, kalau kita bilang berat ya sedang lah, karena untuk tele yang bisa dibilang cukup berkualitas memang agak berat ya. Jarang tele yang bisa dibilang bagus itu ringan, tuh jarang. Oke, lanjut kita buka. Kita juga dilengkapi tutup lip, tutup belakang dan depan juga. Oke, langsung kita buka aja ini ya. Oke, kita mulai ya. Di sini kita terdapat setelan mata ya. Ini untuk mengatur bila mata kita plus atau minus ya. Dan untuk
pembesaran atau zoom dengan minimal zoom 6 dan maksimal 24 ya. Tapi tadi enak banget ini, lembut ya. Saya nggak nyangka ini lembut banget, ini enak ini. Jadi untuk pembesaran minimal 6 dan maksimal 24 kali. Dan untuk paralak, untuk minimal paralak ini angka 10 di sini, tapi dia di sini saya rasa ini 8 ya, cuma kan tertulis 10, jadi anggap aja ini 10 ya, minimal paralak 10 dan sampai 500 dan tak terhingga ya. Oke, mantap. Dan ini untuk letak baterai tadi ya, ini di sini letak baterainya. Kita buka. Nah, ini untuk letak baterai itu tadi. Untuk scope ini dia dengan OD batang 30 dengan lensa depan 50 ya. Ini 50 mili ya. Nah, ini ya 50 mili ini untuk lensa depan dengan coating lensa hijau bening ya. Ini hijau bening dan depan ini dilengkapi dengan sunhide sarang tawon ya. Kita anggap aja sarang tawon gitu biar enak aja ya, jadi nggak perlu pakai bahasa ini itu. Untuk depan juga hijau bening ya, mantap. Kita pasang lagi. Ini penampakan dari belakang ya, dari bawah ya, penampakan dari bawah. Tele ini cukup sedang ya, nggak terlalu panjang ya. Dan ini adalah untuk zero stopnya di sini ya, dia sudah memakai zero stop. Dan untuk turret atas, jadi dia tidak perlu kita tarik ya, jadi langsung kita putar aja ya. Nah, karena dia sudah zero stop ya. Nah itu ya, nah itu zero stopnya di situ. Dan untuk setelan turret samping kita tetap harus menarik ya. Nah kita tarik, kita putar, cukup enak banget, cukup lembut banget. Terus kita kancing lagi ya. Nah, dan keunggulan lagi untuk vektor torek yang tipe kedua ini atau generasi kedua ini, dia terletak di zero stopnya ya. Untuk pengaturan zero stop dia makin simpel sekali ya. Ini mirip atau hampir sama dengan Orion Pro Max ya. Oke, kita buktikan ya, kita buka ya. Kita buka untuk zero stopnya ya. Jadi biar lebih apa ya. Nah, di sini sekalian kita mereview supaya lebih jelas sekalian ya, biar nggak setengah-setengah ya. Kita buka dulu untuk pengunci luarnya ya. Ini ada 3 baut kalau nggak salah. Kita kendori dulu. Dan di sini untuk zero stopnya cukup enak ya, pengaturannya itu cukup simpel. Enggak seperti vektor turret yang pertama ya. Yang pertama itu saya rasa itu ribet gitu ya. Kalau yang ini cukup simpel. Cuma kan yang nggak tahu kan, kita cuma pemakai, jadi untuk setiap produk itu pasti ada alasan tertentu ya. Oke, kita buka ya. Nah di sini ya, di sini letak zero stopnya ya. Oke, kita dekatkan aja. Nah ini letak zero stopnya ya. Kenapa saya bilang di sini? Karena ini ikut berputar ya. Jadi yang ikut berputar tuh ini ya, ini ikut naik turun ya. Oke, kita buktikan aja ya. Nah, kita putar ya. Nah, jadi yang ikut naik turun tuh yang ini ya, yang
zero stopnya ini ya, untuk pengait zero stopnya ya. Jadi dalam kita mengatur ya zero stop untuk turek yang baru ini, jadi kita kendorin aja ini ya. Ini ada 3 baut ya, ada 3 baut ini. Nah, jadi kita kendorin semua, sebelah sini juga. Nah, setelah kendor ya, kita putar ke kiri ya, kita putar ke kiri sambil tarik ke atas. Nah, terlebih baiknya kalau baut ini mengganggu, kita lepas sekalian aja ya. Nah, kita lepas aja. Nah, setelah itu terserah rekan-rekan ya, rekan-rekan mau setel di berapa ya, taruhlah di 30. Berarti gini ya, kita ini pasang lagi, tapi ini biarin gini aja ya, biar kendor, kita tarik ke atas aja ya, kita pasang. Nah, setelah tutupnya kita pasang, kita kencangin lagi, dan kita setel zero kita di jarak berapa ya, sesuai dengan keinginan kita masing-masing ya. Maksud saya pribadi kita kan beda-beda ya, maunya di zero minimal berapa ya, ini maksudnya minimal zero kita ya. Taruhlah di 30, udah ketemu 30 nih, taruhlah ini udah kencengin ya, karena ini nggak aku kencengin, cuma buat apa ya, gambaran aja. Setelah ketemu di 30 meter, kita kendorin lagi ini ya, ketiga baut pengunci luar kita kendorin dan kita tarik lagi. Nah, setelah itu baru kita cari ya, kita cari untuk zero stopnya tadi di mana. Kan ini kan tadi masih kendor ya, masih kendor, jadi kita bisa putar ini ya. Jadi ini di sebelah kanannya, untuk yang hitam-hitam ini di sebelah kanan pentokan ini ya, pas mepet ya, kita tempelin. Nah, kita cari. Nah, setelah nempel ya, baru kita kencengin lagi ya, baut ketiga baut di yang hitam-hitam ini ya. Nah, setelah kita kencengin dengan kira-kira dirasa kencang, baru kita pasang lagi. Nah, itu jika kawan-kawan ingin zero di 30 meter. Dan bila untuk sahabat-sahabat semua mengalami masalah, taruhlah saya zero di jarak sekian, tapi kok untuk up-nya cuma dapat sekian meter. Nah, itu semua banyak faktor ya. Pertama, di unit kita sendiri ya, atau power unit kita sendiri, atau panjang suling yang kita pakai, dan berat kacang yang kita pakai itu juga berpengaruh. Tetapi hendaknya jika kita ingin menyetel di zero stopnya, jadi begini ya, kawan-kawan, ini kita ulang lagi, taruhlah ini kendor ya, ini kendor, jadi kita nggak perlu ngencengin, kita kendorin lagi, taruhlah ini posisi kendor ya, jadi sudah dikendorin, terus kita putar aja ya ininya ya, kita putar aja nyampe mentok ya. Jadi titik terendah tele ini ya, atau mentoknya tele ini ya, setelah mentok ya, mentok di paling bawah, jadi kita putar sedikit ya, biar pentokannya nggak terlalu mentok, menekan banget ya. Jadi setelah mentok kita putar sedikit ke kiri. Nah, ini ya, setelah mentok kita turunin, kan mentok nih, kita putar ke kiri dikit ya. Nah, 4 klik atau 3 klik. Nah, habis itu kita pasang lagi zero stopnya. Nah, kita pasang di sini, terus kita kencangin lagi. Nah, habis itu langsung kita setel di unit kita ya, ketemu di berapa itu ya, berapa meter, taruhlah kawan-kawan ingin paling minimum ya, untuk minimum zero kita di 25 meter. Jadi tinggal kawan-kawan mainkan di mounting ya. Ya, sekarang kan ada mounting adjustable ya, kalau kita nggak punya ya, untuk mounting bagian belakang diganjel sedikit ya, ganjel pakai apa yang aman ya, kertas atau apa yang tidak pecah, yang tidak luntur istilahnya, kena air ya. Begitu ya untuk informasinya ya. Oke, dan untuk
retikelnya ya. Untuk retikelnya kita lihat penampakannya ya. Nah oke kawan-kawan, ini adalah penampakan retikelnya ya untuk Vector Taurek. Ini zoom minimal ya, zoom 6. Kita besarkan ya. Ini adalah zoom di tengah-tengah. Ini zoom 12 ya. Nah, coba kita langsung ke zoom maksimal ya. Nah ini adalah zoom maksimal. Penampakannya seperti ini ya, penampakannya. Coba kita atur paralaknya. Nah ini penampakan zoom maksimal. Nah, kita mundurin lagi ke zoom paling kecil ya. Ini cuaca pun agak gerimis mendung ini ya, tetapi jernih sekali ya. Oke kawan-kawan, beginilah penampakan dari retikel Vector Taurek 6 sampai 24 kali 50 FFP ya. Oke baiklah kawan-kawan, cukup sekian kita unboxing dan mereview teleskop Vector Taurek ya, 6 sampai 24 kali 50 FFP ya.